Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 19010173. Saya mahasiswa S1 Keperawatan, Stikes Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan melakukan atau menjelaskan tentang infeksi nosokomial. Apa sih infeksi nosokomial itu? Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika infeksinya didapat ketika berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial bisa terjadi pada pasien, perawat, dokter, serta pekerja atau pengunjung rumah sakit. Beberapa contoh penyakit yang dapat terjadi akibat infeksi nosokomial adalah infeksi aliran darah, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan infeksi luka operasi. Penyebab infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial paling sering disebabkan oleh bakteri. Infeksi bakteri ini lebih berbahaya karena umumnya disebabkan oleh bakteri yang sudah kebal atau resisten terhadap antibiotik. Infeksi nosokomial akibat bakteri ini bisa terjadi pada pasien yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit atau pasien dengan sistem imun atau daya tahan tubuh yang lemah. Selain bakteri, infeksi nosokomial juga dapat disebabkan oleh virus, jamur, dan parasit. Penularan infeksi nosokomial dapat terjadi lewat udara, air, atau kontak langsung dengan pasien yang ada di rumah sakit. Faktor resiko infeksi nosokomial. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang yang berada di lingkungan rumah sakit untuk terkena infeksi nosokomial, antara lain seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya akibat HIV atau AIDS, atau menggunakan obat imunosupresan. Yang kedua yaitu menderita koma, cedera berat, luka bakar atau shock. Yang ketiga, memiliki akses atau sering kontak dengan pasien yang sedang menderita penyakit menular tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar operasional. Yang keempat yaitu mendapatkan perawatan lebih dari 3 hari atau dalam jangka panjang di ICU. Yang kelima yaitu berusia di atas 70 tahun atau masih bayi. Yang keenam yaitu memiliki riwayat mengonsumsi antibiotik dalam jangka panjang. Yang ketujuh yaitu menggunakan alat bantu pernapasan seperti ventilator. Yang delapan yaitu menggunakan infus, kateter urin, dan tabung endotrakeal. Yang terakhir yaitu menjalani operasi seperti operasi jantung, operasi tulang, operasi penanaman peralatan medis, misalnya alat pacu jantung atau implan, atau operasi transplantasi organ. Selain faktor-faktor di atas, lingkungan rumah sakit yang padat, kegiatan memindahkan pasien dari satu unit ke unit yang lain, dan penempatan pasien sistem imun yang lemah dengan pasien yang menderita penyakit menular di ruangan yang sama juga dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi nosokomial. Gejala infeksi nosokomial. Gejala yang diderita oleh penderita infeksi nosokomial dapat bervariasi, tergantung penyakit infeksi yang terjadi. Gejala yang dapat muncul antara lain yaitu yang pertama demam, yang kedua ruam di kulit, yang ketiga yaitu sesak nafas, dan yang keempat yaitu denyut nadi yang cepat, yang kelima yaitu tubuh terasa lemas, yang keenam sakit kepala, dan yang terakhir mual dan muntah. Selain gejala umum yang disebutkan di atas, gejala juga bisa timbul sesuai jenis infeksi nosokomial yang terjadi seperti 1. Infeksi aliran darah dengan gejala berupa demam, menggigil, tekanan darah menurun atau kemerahan dan nyeri pada tempat pemasangan infus
bila infeksi terjadi melalui pemasangan infus. Yang kedua yaitu pneumonia dengan gejala berupa demam, sesak napas, dan batuk berdahak. Yang ketiga yaitu infeksi luka operasi dengan gejala berupa demam, kemerahan, nyeri, dan keluarnya nanah pada luka. Dan yang terakhir yaitu infeksi saluran kemih dengan gejala berupa demam, sakit saat buang air kecil, sulit buang air kecil, sakit perut bagian bawah atau punggung, dan terdapat darah pada urin. Gejala infeksi nosokomial dapat muncul pada beberapa rentang waktu berikut ini. Yang pertama yaitu sejak awal masuk rumah sakit hingga 48 jam setelahnya. Sejak keluar dari rumah sakit hingga 3 hari setelahnya. Dan yang terakhir sejak selesai operasi hingga 90 hari setelahnya. Pencegahan infeksi nosokomial. Langkah-langkah pencegahan infeksi nosokomial menjadi tanggung jawab seluruh orang yang berada di rumah sakit, termasuk petugas kesehatan seperti dokter dan perawat, pasien dan orang yang berkunjung. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi ini adalah 1. Mencuci tangan. Penting bagi semua orang yang berada di rumah sakit untuk mencuci tangan dengan cara yang benar sesuai rekomendasi WHO. Ada 5 waktu wajib untuk cuci tangan saat berada di rumah sakit, yaitu yang pertama sebelum memegang pasien, yang kedua sebelum melakukan prosedur dan tindakan kepada pasien, yang ketiga yaitu setelah terpapar dengan cairan tubuh, misalnya darah, urin, atau feses. Yang keempat yaitu setelah menyentuh pasien, dan yang kelima yaitu setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. Kemudian cara yang kedua yaitu jaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Lingkungan rumah sakit perlu dibersihkan dengan cairan pembersih atau disinfektan. Lantai rumah sakit perlu dibersihkan sebanyak 2-3 kali per hari, sementara dindingnya perlu dibersihkan setiap 2 minggu. Cara yang ketiga yaitu gunakan alat sesuai dengan prosedur, tindakan medis dan penggunaan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti infus, alat bantu napas, atau kateter urin harus digunakan dan dipasang sesuai SOP yang berlaku pada tiap-tiap rumah sakit dan sarana kesehatan. Yang keempat yaitu tempatkan pasien beresiko di ruang isolasi. Penempatan pasien harus sesuai dengan kondisi dan penyakit yang diderita. Contohnya, pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau pasien yang berpotensi untuk menularkan penyakit ke pasien lain akan ditempatkan di ruang isolasi. Dan yang terakhir yaitu gunakan APD, alat pelindung diri sesuai SOP. Staf dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit perlu menggunakan alat pelindung diri sesuai SOP, seperti sarung tangan dan masker saat melayani pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.